Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang tokoh milenial nasionalis, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Berikut saya akan membacakan tentang profil beliau. Nama lengkap Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Beliau lahir pada tanggal 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Beliau mempunyai istri yang bernama Hajah Siti Atikoh Supriyanti dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Zinedin Alam Ganjar. Ayah beliau bernama Pamuji, yaitu seorang pensiunan polisi, dan ibu bernama Sri Suparmi. Gubernur Jawa Tengah ini adalah sosok yang akhir-akhir ini sering menyedot perhatian karena kedekatannya dengan masyarakat. Selain itu, Bapak Ganjar Pranowo juga dipandang sebagai salah satu gubernur yang paling milenial dan dekat dengan anak muda. Image gaul dengan dandanan yang trendy khas muda-mudi membuat Ganjar Pranowo ini menjadi salah satu kepala daerah yang paling populer di media sosial. Beliau merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Mengaku berasal dari keluarga yang sederhana. Bahkan pada saat sekolah dasar, beliau pernah berangkat ke sekolah tanpa menggunakan sepatu atau nyeker. Namun hal ini tidak membuat beliau patah semangat. Bahkan pada masa kecilnya, pada saat SD, beliau sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan, yaitu dipilih menjadi ketua kelas. Riwayat pendidikan, Ganjar menghabiskan masa sekolah dasar dan sekolah menengah di Jawa Tengah, yaitu di SDN 1 Kutuarjo, SMPN 1 Kutuarjo. Setelah lulus SMP, Ganjar melanjutkan sekolah menengah atas di SMA BOP KRI 1 Yogyakarta. Lulus SMA, Ganjar melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lalu ia mengambil S2 di Universitas Indonesia Pascasarjana Ilmu Politik. Riwayat karir, setelah lulus dari Fakultas Hukum, Ganjar awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta, yaitu PT Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Surjadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi Trah Bung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati, meskipun ayahnya adalah seorang polisi, sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh Orde Baru seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Ganjar akhirnya memilih berkarir di politik lewat partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Ganjar akhirnya terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Mengapa kami memilih sosok Pak Ganjar Pranowo sebagai sosok inspiratif? Karena Pak Ganjar Pranowo memiliki kemampuan kepemimpinan yang tegas, namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Ganjar berhasil memberikan banyak perubahan positif ke Jawa Tengah, yang membuat Pak Ganjar Pranowo mengantongi banyak prestasi mengagumkan sebagai seorang gubernur. Tentu saja yang membuatnya cocok untuk dijadikan sebagai sosok inspiratif, terutama untuk kamu yang ingin terjun ke dunia politik ataupun pemerintahan. Beberapa prestasi dari Pak Ganjar Pranowo diantaranya, yang pertama, dia 16 tahun berkarir di dunia politik dan pemerintahan, dan yang kedua, jadi sorotan sejak berani menegur langsung petugas Dishub yang melakukan pungli. Hal ini terjadi pada tanggal 27 April 2018, di mana tersebar video Pak Ganjar sedang marah besar kepada petugas yang tertangkap basah sedang menerima pungli di Jembatan Timbang, Kabupaten Batang. Pak Ganjar melihat seorang kenek truk yang meninggalkan uang di meja petugas untuk menghindari denda bila kelebihan muatan. Yang ketiga, sosok di balik terobosan kredit bunga terendah se-Indonesia, di mana Pak Ganjar Pranowo menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan kur mitra 25 dikenakan bunga 7% per tahun. Sementara untuk mitra 02 sebesar 2%, tanpa anggunan juga tanpa biaya administrasi.
Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi nilai aktualisasi ASN yang dapat kita ambil dari Bapak Ganjar Pranowo. Yang pertama adalah sebagai ASN, beliau selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, bangga menggunakan produk dalam negeri. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar, beliau mengoleksi batik dalam negeri dan mengunjungi UMKM pembuatan batik. Yang ketiga, melayani masyarakat dengan baik. Bagi Bapak Ganjar, wajib hukumnya untuk melayani masyarakat dengan baik bagi ASN maupun pejabat negara atau kepala daerah. Salah satunya Pak Ganjar melayani masyarakat dengan menggunakan media sosial. Di media sosial, beliau menerima kritik dan saran dari masyarakat untuk beliau. Baiklah, sekian deskripsi singkat dari Bapak Ganjar Pranowo. Semoga apa yang beliau lakukan dapat kita lakukan sebagai pembelajaran dan contoh dalam dunia kerja sebagai ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih.